Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 4? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 dalam subtema 1, berbagai pekerjaan, tema 4. Siapkan buku paketnya ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran 4. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan bekerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Sssst, Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekadar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, ini adalah
suatu cerita yang menegur para pelajar, khususnya ya kalian sebagai siswa di saat ulangan. Sikap apa yang harus kalian utamakan ya, meskipun itu ulangan secara offline di sekolahan ataupun ulangan online ya, utamakan sikap jujur maupun dalam mengerjakan tugas-tugas, karena sikap jujur itu sangat penting, bukan hanya bermanfaat untuk saat ini, manfaat untuk kedepannya. Ketika nanti kamu sudah bekerja ya, dimanapun sikap jujur itu sangat dibutuhkan. Apabila saat ini atau saat-saat kebelakang pernah tidak jujur, mudah-mudahan kalian bisa memperbaiki sikap kalian menjadi anak yang jujur. Untuk kalian yang sudah jujur, saya sangat mengapresiasi sikap kalian, pertahankan ya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita pemimpin, idola pemimpin yang jujur. Satu, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Tokoh pada cerita di atas adalah aku, Ida, Gugut, Butati, dan teman yang lainnya. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Yang mengikuti ulangan matematika adalah aku, Ida, Gugut, dan teman yang lain. Tiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Yang dilakukan Gugut pada saat ulangan adalah berusaha mencontek Ida. Apa yang dilakukan oleh Ida ketika Gugut meminta jawaban? Yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban adalah Ida tidak memberikan jawaban yang diminta Gugut. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Ida tidak mau membantu Gugut karena menurut Ida memberikan contekan itu merupakan perbuatan yang tidak jujur. Selanjutnya nomor 6. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Hal-hal baik yang bisa diambil adalah ketika melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha mengerjakan sendiri. Sikap apa yang perlu aku contoh? Sikap yang perlu dicontoh adalah sikap jujur. Nah, selanjutnya, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Nah, sesuai tidak? Jelaskan di sini. Kemudian, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Ya, masih ingat ya, sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketika belajar materi ini, kalian pasti mengingat kejadian pada saat ulangan ya. Kalian akan sadar dalam hati kalian, selama yang kalian lakukan selama ulangan itu
Sikapnya seperti apa sih? Apakah kalian sudah jujur atau kalian pernah tidak jujur ya? Apakah kalian pernah mencontek? Apakah kalian pernah bertanya ke temannya ketika ulangan? Nah, ini memberikan gambaran dan ini mudah-mudahan bisa menggugah hati kalian bahwa jujur itu sangat penting ya. Oke, kita bahas di sini. Andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Ya, kalau Ida memberikan contekan itu yang terjadi apa? Kedua anak tersebut sama-sama berlaku tidak jujur dalam ulangan ya. Ida memberikan contekan ke Gugut, Gugut mencontek ya kan. Jadi keduanya tidak jujur. Kemudian apa dampaknya bagi Gugut? Ya, dengan mencontek, Gugut berlaku tidak jujur dan tidak mau berusaha sendiri. Menjadi anak yang tidak percaya diri. Kemudian apa dampaknya bagi Ida? Ya, berarti Ida sudah berlaku tidak jujur dengan memberikan contekan kepada Gugut. Selanjutnya, apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Nah, dampak ini untuk gurunya sendiri, guru yang mengajar. Bagi guru ulangannya adalah untuk mengukur pemahaman anak. Dengan saling mencontek, maka tujuan dari diadakannya ulangan tidak tercapai. Mengapa kita harus jujur? Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Nah, sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi. Atau mengambil hal yang bukan miliknya. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah jujur? Ayo ceritakan ya.